Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melanjutkan sesi kuliah tentang konsep teknologi informasi. Hari ini yang kita pelajari adalah teknologi kontainer. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin akan kita pelajari di sini, yaitu kita akan mengenal tentang definisi dari kontainer itu apa, kemudian keuntungan yang kita peroleh ketika kita menggunakan teknologi kontainer, kemudian perbandingan antara teknologi kontainer dengan virtual mesin yang sudah pernah kita pelajari, kemudian arsitektur kontainernya, terus kemudian apa itu Docker dan fitur-fitur yang ada di Docker. Selain itu, nanti Anda bisa menambah informasi dari beberapa pengetahuan yang sudah jamak tersebar di internet ya. Kita mulai dengan istilah teknologi kontainer. Kalau di pelabuhan-pelabuhan kita mendengar istilah kontainer itu semacam kotak-kotak ini ya. Kotak-kotak di mana di dalamnya ada isi produknya. Kenapa harus kita kotak ini? Supaya kita mudah memindahkan satu barang ke tempat lain. Memudahkan kita dalam mengangkut produk yang ada di dalamnya. Jadi kita tidak perlu mencari satu persatu, memindah satu persatu, tetapi masing-masing ditaruh di dalam satu kotak, kemudian kita pindah kotaknya, kita pindah ke tempat lain, sehingga semua produk yang ada di dalamnya akan terangkut. Gitu. Nah, secara software ada juga istilahnya kontainer yaitu. Kontainer adalah sejenis software yang mengemas dan mengisolasi aplikasi secara virtual untuk mempermudah software development. Jadi yang dikemas adalah produk-produknya, library-library-nya dan lain sebagainya di dalam satu kotak. Ya. Berbeda dengan tradisional virtual machine concept, kontainer tidak membutuhkan dedicated operating system atau OS kernelnya, tetapi kontainer kernel yang kemudian nanti dapat dipakai bersama-sama. Nanti ada gambarnya ya. Kontainer adalah merupakan suatu alternatif teknologi yang dapat dipergunakan untuk memvirtualisasi komputer sistem. Dengan mempergunakan kontainer, maka kita dapat mengemas komputer programming atau kode menjadi suatu unit yang standar, sehingga semua dependensi dari aplikasi dapat ikut disertakan dalam kemasan tersebut. Nah, latar belakangnya kenapa? Seringkali ketika kita membuat aplikasi, di komputer kita jalan. Tapi ketika dibawa ke kampus, didemokan di komputer yang lain, ternyata tidak jalan gitu. Nah, apa yang membuat tidak jalan? Kenapa di komputer kita jalan, di tempat lain tidak jalan? Nah, pasti ada beberapa paket pendukung di mana di komputer kita itu sudah ada, tetapi di komputer yang lain belum ada. Itulah yang membuat aplikasi kita berjalan di komputer kita sendiri, namun tidak berjalan di komputer yang lain. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa semua paket-paket yang dibutuhkan oleh aplikasi kita itu juga ikut di-copy dan ditaruh di lingkungan yang baru, di komputer yang baru. Nah, proses pemilihan paket-paket itu rumit. Akhirnya kita menggunakan muncullah teknologi kontainer ini, di mana ketika kita memindah softwarenya, maka kita ikut juga memindahkan paket-paket yang dibutuhkan oleh software tersebut. Sehingga harapannya ketika ditaruh di tempat yang lain, maka akan bisa tereksekusi, bisa dijalankan. Jadi contoh misalkan kita punya peralatan elektronik, juicer misalkan, kita ngejus buah di rumah kita bisa.
tapi kemudian kita pindah ke tempat orang lain. Ternyata di sana satu bisa jadi tidak ada colokan listriknya. Kalaupun toh ada colokan listriknya, misalkan sudah dipakai orang gitu. Jadi ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi di tempat tujuan gitu. Atau misalkan ketika kita melakukan juicer tadi, ternyata kita butuh air gitu ya. Ternyata di tempat yang baru kita prediksi bahwa di sana ada air, ternyata tidak ada airnya. Sehingga ketika kita pindah, kita harus memprediksi semua saja kira-kira apa yang kita perlukan ya. Kita butuh toolsnya, alatnya, kita butuh buah-buahannya, kita butuh airnya, mungkin kita butuh gulanya dan lain sebagainya disiapkan sendiri. Kemudian semua kalau sudah ditaruh dalam satu kotak. Nah, satu kotak itu kemudian dibawa pergi semuanya ke tempat yang lain. Ketika tempat lainnya selesai, sampai, kemudian kita menggunakan semua tools yang ada di kotak tersebut untuk melakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Nah, kotak tersebut disebut sebagai kontainer. Keuntungan membuat kontainer itu apa? Satu, ringan ya. Tentu saja ini bandingannya sama virtual mesin ya, VM. Jadi keuntungan kontainer dibanding VM, dia ringan ya. Kontainer menyediakan virtualisasi yang berbeda konsep dengan virtualisasi perangkat kernas yang terjadi di VM ya. Sehingga dia lebih murah. Keuntungannya bisa menggunakan host dan kernel yang sama, kontainer, sehingga bisa berbagi dalam hal manajemen memori, manajemen proses, I/O, dan lain sebagainya. Sementara proses pada tiap kontainer terisolasi dan mempunyai dependensi yang terpisah. Seperti contoh saya tadi, kotak tadi, yang sama adalah listriknya. Jadi kita tidak perlu membawa listrik. Di sana pasti ada listrik misalkan. Tetapi peralatan-peralatannya yang kemungkinan tidak ada di tempat tujuan, maka kita boleh tempatkan dalam satu kotak yang sama ya. Terus kemudian dipindah. Kotak itulah yang disebut sebagai kontainer. Dengan kontainer maka kinerjanya bisa lebih maksimal. Kenapa? Karena kontainer dikelola pada host yang sama. Jadi proses pada kontainer dijalankan dengan kinerja yang sama seperti host. Setiap proses dijalankan dalam kontainer sebenarnya adalah proses dalam host yang diisolasi. Kontainer konsumsi sumber dayanya lebih rendah karena kontainer tidak membutuhkan virtualisasi perangkat keras yang penuh. Satu host dapat memiliki banyak kontainer dibandingkan VM. Nah, kita lihat di sini, misalkan hardware, ini komputer kita, ya. Kemudian kita install istilahnya kontainer host atau kernel kontainer. Kemudian di sini ditaruh kontainer 1, kontainer 2, kontainer 3, kontainer 4. Jadi dalam satu komputer ini bisa digunakan beberapa kontainer. Dengan menggunakan kontainer ini dipastikan bahwa aplikasi yang di atasnya itu akan bisa berjalan. Karena semua dependensinya itu disertakan di kontainer. Sedangkan dependensi yang umum yang pasti digunakan oleh yang lainnya, contohnya misalkan manajemen memori, manajemen proses I/O, itu sudah dihandle oleh kontainer hostnya atau kernelnya. Terus kemudian kontainer cepat, proses booting dalam kontainer hampir sama dengan proses booting pada host. Jadi kalau ini restart, maka dia lebih cepat lah, lebih cepat. Dan model seperti ini, model kontainer ini menjadi model aplikasi modern. Jadi setiap aplikasi yang sudah selesai, maka dia bisa berdiri sendiri kemudian diinstal dalam sebuah kontainer. Nah, nanti kalau ingin dipublikasi di tempat yang lain untuk proses yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu high availability, di mana mencegah aplikasi kita itu hanya berjalan di satu titik saja. Jadi minimal ada 2, sehingga ketika satu error masih ada satunya. Atau disebut sebagai HA. Nah, HA ada di 2 tempat ya, minimal kan ada 2 tempat. Nah,
kontainer yang pertama ditaruh di tempat yang pertama, kemudian kontainer yang kedua ditaruh di tempat kedua. Nanti kalau kita membutuhkan di tempat lain ada kontainernya, tinggal di copy saja. Jadi kita tidak perlu risau terhadap environment yang jadikan induknya, karena semua kebutuhan atau library atau paket-paket yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut sudah masuk di dalam kontainernya. Gambar ini diperoleh dari ini ya. Jadi masing-masing kontainer ini tidak saling terhubung ya. Jadi tidak saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kemudian kontainer merupakan produk lanjutan dari virtual machine, sehingga kebanyakan kontainer ini memang didevelop untuk mengurangi kekurangan yang ada di virtual machine. Ya, kita lihat di virtual machine-nya, ketika virtual machine kita punya server, kita punya host, nah di sini ada hypervisor-nya. Hypervisor kemudian ada aplikasinya. Setiap aplikasi di dalam virtual machine pasti membutuhkan guest OS-nya ini. Jadi misalkan ini guest OS, ini guest OS, ini guest OS. Jadi semakin banyak jumlah aplikasi yang berdiri di atas virtual machine, maka dia membutuhkan guest OS-nya. Beda kalau misalkan kita konsepnya menggunakan kontainer, maka ada server, ada host, ada Docker engine nih. Kemudian di atasnya baru aplikasi. Sama seperti ini, hypervisor, Docker engine, tapi di atasnya aplikasi A sudah tidak membutuhkan guest OS-nya lagi. Karena itu sudah dihandle oleh Docker engine-nya. Jadi kontainer adalah terisolasi, ya, terisolasi aplikasinya 1, 2, 3, tetapi dia melakukan sharing terhadap operating system-nya. Ya. Jadi tidak perlu ada sistem operasi di tiap kontainernya. Pada teknologi virtual machine terdapat hypervisor yang mengatur manajemen VM-nya, dan setiap VM mempunyai guest OS ini ya. Sedangkan pada teknologi kontainer, fungsi hypervisor-nya digantikan oleh ini Docker engineer. Kemudian di atasnya adalah kontainer-kontainer. Manajemen interface pada kontainer engine berinteraksi dengan kernel sistem operasi untuk menyediakan dan mengatur kontainer sendiri. Jadi dia sudah bisa membaca resource-resource yang ada di hardware-nya. Nah, sekarang arsitekturnya. Arsitektur dari kontainer kita bisa cek di ini datacomcloud.co.id ya. Ada beberapa modul ya. Di sini ada group atau control group, merupakan salah satu fitur dari Linux yang menyediakan pembatasan penggunaan sumber daya ya. Seperti CPU, memori, grup proses, dan disknya. Nah, ini ya, si grup dan lain sebagainya. Namespace, nah ini namespace menyediakan view pada setiap proses, seperti misalkan limitasi yang bisa limitasi terhadap prosesnya. Kemudian ada Linux space yang membuat abstrak dari sumber daya, dan seterusnya. Nah, salah satu yang paling terkenal ketika kita menggunakan kontainer, nama produknya adalah Docker ya. Ini lambangnya ini. Jadi Docker adalah sebuah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi yang disebut dengan kontainer tadi. Jadi kalau kita punya 4 aplikasi, ya, kita bisa menempatkan di masing-masing kotak sehingga masing-masing aplikasi tersebut tidak saling mempengaruhi, tidak saling mengambil resource. Tuh. Jadi terisolasi. Dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai, maka memungkinkan kita untuk menjalankan banyak kontainer di waktu yang bersamaan
pada host tertentu. Dan jadi hostnya tadi kan sama ya. Di atasnya kemudian ada kontainer 1, kontainer 2, kontainer 3. Nah, masing-masing kontainer ini bisa dijalankan pada waktu bersamaan dan mereka saling terisolasi, tidak saling mempengaruhi. Docker diperkenalkan pada tahun 2013 oleh Solomon Hykes pada acara Python Conference. Beberapa bulan setelahnya Docker resmi diluncurkan, yaitu pada tahun 2014. Docker ini sangat penting diperlukan dalam pengembangan aplikasi karena developer membutuhkan virtualisasi di server agar aplikasi bisa berjalan di berbagai platform dan konfigurasi hardware yang berbeda-beda. Jadi seringkali ketika kita mendevelop menggunakan Windows, ternyata servernya adalah Linux. Kalau sebelumnya maka kita meng-create mulai dari awal. Sesudahnya ini ada cara yang lain, ada bentuk Docker. Sehingga Docker itu bisa jalan di Windows dan juga bisa jalan di selainnya. Di berbagai platform. Fitur-fitur Docker. Docker Engine digunakan untuk membuat image dan kontainer. Image dan kontainer. Kemudian Docker Hub merupakan registry yang berisikan kumpulan dari image-image ya. Docker Hub. Hubnya. Nah, kita bisa mencari ya image-image Dockernya itu di salah satunya di Docker Hub ya. Kita misalkan kita ingin menginstal aplikasi yang menggunakan engine tertentu, misalkan PHP gitu. Maka kita bisa mencari langsung kontainer yang sudah dilengkapi dengan engine PHP gitu. Ada sendiri, jadi kita tinggal ambil. Seakan-akan kalau tadi ilustrasinya kotak, maka ada kotak yang benar-benar kosong yang kita nanti akan isi, ada kotak yang sudah ada isinya. Dan kita bisa memilih di kotak mana sesuai dengan kebutuhan kita. Tuh. Nah, setiap kotak itu kemudian didaftarkan ya. Setiap kotak itu kemudian didaftarkan. Docker Compose adalah salah satu fitur unggulan berfungsi untuk menjalankan beberapa kontainer. Nah, Docker Compose digunakan untuk menjalankan beberapa kontainer atau disebut sebagai multi kontainer. Sehingga bisa menghemat waktu. Jadi sama seperti dengan konsepnya HA tadi, high availability, bahwa satu beban itu idealnya dibagi rata terhadap semua timnya. Nah, timnya tadi bisa berupa kontainer. Kalau bisa juga berupa sebuah PC atau instance. Instance itu sama dengan server ya. Namun jika kita tinjau dari pembiayaan, maka akan boros mungkin mahal ketika kita hanya menempatkan satu Docker ke satu PC. Biasanya satu server atau satu instance itu bisa digunakan beberapa Docker. Kelebihan Docker ya. Kita bisa cek di sini ya. Ya, di sini misalkan kontainer. Ini untuk anu ya. Nah, ini banyak ya. Sepintas ini ada di sini ya, ada gambarnya tadi. Yang pertama adalah kontainer Node.js. Node.js itu compiler ya di JavaScript. Kemudian ada MySQL database. Kemudian Angular, kemudian Redis dan lain sebagainya. Jadi berarti di situ
di kotaknya tersebut sudah dilengkapi dengan tool-toolsnya. Jadi ketika kita contohnya misalkan MySQL, ketika saya ingin membuat sebuah aplikasi dan ternyata aplikasi saya itu connect dengan MySQL, maka dan MySQL-nya hanya untuk aplikasi tersebut, maka saya bisa membuat satu kontainer di mana di dalamnya ada MySQL-nya yang nanti akan diakses oleh aplikasi yang ada di kontainer itu juga. Ini penjelasan tentang kontainer ya. Kemudian ini adalah bagaimana cara mendeploy Docker. Jadi setelah kontainer ini secara umum salah satu produknya namanya Docker. Nah, kita bisa ngecek apa sih itu Docker, bagaimana cara membuatnya. What is Docker tutorial, container, Docker tutorial dan seterusnya. Jadi prinsip pembuatan program yang sekarang lagi booming, misalkan dengan konsep CI/CD ya, Continuous Integration, Continuous Development. Gitu. Maka salah satunya dia membutuhkan ini Docker. Gitu. Docker merupakan salah satu contoh bagian dari kontainer. Bagaimana cara membuatnya ini banyak ya di sini. Oke, kita kembali ke teorinya. Ini tadi. Kelebihan membuat Docker, nah ini ya. Jadi klien dia bisa punya kontainer 1, kontainer 2, kontainer 3. Ini maksudnya Docker 1, Docker 2, Docker 3. Ya. Kemudian Dockernya ini bisa diambil yang namanya Docker Registry ya. Terserah kebutuhannya. Ada Docker yang isinya di dalamnya OS-nya Ubuntu. Ada Docker yang sudah diinstal Node.js, ada Docker yang diinstal MySQL, ada Docker yang diinstal Postgre dan lain sebagainya. Kalau misalkan di Docker tersebut sudah diinstal, maka kita tidak perlu melakukan instalasi ulang ya. Kita tinggal memanfaatkannya. Kelebihan ketika kita menggunakan Docker, satu, memiliki konfigurasi yang sederhana. Ya. Docker memiliki konfigurasi yang sederhana dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari aplikasi kita. Kemudian tingkat keamanan. Ya. Tingkat keamanannya dianggap baik. Ya. Karena Docker bisa memastikan aplikasi yang berjalan tidak mempengaruhi kontainernya. Selain itu ada juga fitur keamanan yang diatur oleh OS-nya, yaitu misalkan melakukan mount hanya untuk akses read only saja. Jadi tidak bisa merubah-rubah. Sehingga tidak akan mengubah konfigurasi dari yang pernah kita lakukan. Kemudian Docker juga dijalankan pada beberapa platform cloud ya. Karena semua pasti mendukung ya. Ada AWS, ada Google Cloud Platform, ada Microsoft Azure. Pasti di dalamnya juga ada yang namanya container. Cuma namanya beda-beda ya. Jadi kalau produk open source-nya namanya Docker, nah setelah Docker-nya di-compile ulang, maka dia bisa memberikan nama sendiri gitu. Ya.
Jadi Docker dapat dijalankan di beberapa platform dan kita tidak perlu risau terhadap environment yang akan ditempati karena semua jenis supporting tools-nya itu sudah disertakan. Kemudian Docker dapat melakukan debugging, terus dapat digunakan pada berbagai sistem operasi ya. Jadi kita mendevelopnya pakai Linux, setelah jadi Docker maka bisa dijalankan di Windows. Gitu. Bagaimana cara membuat Dockernya di sini tutorialnya mestinya banyak ya. Ini tadi ya, ini belajar tentang apa itu model Docker di sini banyak ya. What is Docker 5 menit dan lain sebagainya. Nanti cek di sini ya. Berikutnya adalah praktek membuatnya. Membuat Docker tutorial. Misalkan gini. Nah, ini muncul semuanya. Nah, ini bisa contohnya tutorial Docker dasar, belajar Docker untuk pemula, belajar Docker untuk dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa cek di sini ya. Yang penting sudah tahu tentang apa itu Docker dan pemanfaatannya. Oke. Berikutnya nanti silahkan dicek ya ini ya. Kita pakai yang bahasa Indonesia aja, misalkan ini dari programmer zaman now. Nah, nanti Anda cek sendiri di sini ada banyak ya. Bagaimana cara menggunakan Docker di sini. Ini cara yang bisa Anda lakukan di komputer Anda sendiri. Ya. Selain di sini, selain di komputer sendiri, Docker juga ada di seperti yang saya katakan di cloud tadi. Kalau AWS itu namanya ECS. ECS. Nah, dia ini. Kalau di AWS namanya berubah, namanya ECS, yaitu Elastic Container Service. Jadi dia sudah menyediakan seperti Docker tadi dengan berbagai macam pilihan. Nah, sehingga kita cukup memilih mana yang kita butuhkan. Sama seperti kotak tadi ya. Jadi kotak tadi kemudian diisi, kita pilih yang isinya sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh misalkan kotaknya besar, ya, ternyata di dalamnya ada lemari esnya gitu. Dan ternyata kita perlu memang di rumah belum ada lemari es misalkan. Maka kita bisa gunakan Docker yang sudah ada lemari esnya. Tinggal kemudian kita nambahi aplikasinya di atasnya. Ada juga misalkan Docker yang sudah ada kursinya misalkan. Sehingga ketika kita bawa ke rumah, kita running Dockernya, maka kita sudah memiliki fitur kursi tadi. Nah, kalau misalkan di software, misalkan saya ingin membuat sebuah server di mana di dalam servernya sudah ada PHP-nya, sudah ada Apache-nya, sudah ada Node.js-nya, sudah ada dan lain sebagainya. Maka manual yang pertama kita lakukan adalah kita membuat sistem operasi yang baru, kemudian kita install satu persatu. Setelah kita install satu persatu, maka kita jadikan image Docker. Nah, image tersebut kemudian kita kirimkan ke teman kita, dan teman kita merunning image tersebut, muncullah kemudian satu lingkungan baru di mana dia persis dengan yang saya bangun tadi misalnya. Dan aplikasinya jalan di atasnya. Nah, jadi namanya AWS ECS, ada namanya AWS EKS. Dan seterusnya. Ya.
Secara konsep sama ya. Prakteknya bisa Anda pakai yang nah ini tadi ya. Oke. Ini sangat penting untuk semester depannya ya, karena salah satu alternatifnya sebuah aplikasi ketika sudah jalan maka dia harus dijadikan Docker gitu. Contoh misalkan TA Anda gitu. Nanti suatu saat Anda mengerjakan proyek akhir atau tugas akhir, maka biasanya ketika kita membangun sebuah aplikasi, maka akan ada beberapa library yang disertakan. Ya. Nah, sehingga ketika tantangannya adalah bagaimana menjalankan aplikasi di komputer kita dengan di komputer yang lain. Nah, maka kemungkinannya ada beberapa paket atau komponen yang yang ada di sumber kita tetapi tidak ada di tujuan kita. Oleh karena itu kita harus mengemas apa-apa yang dibutuhkan. Kemudian kita taruh, kita kemas sebagai Docker, kemudian baru kita kirim ke tempat yang lain. Teknisnya ini ya. Jadi kalau kontainer tapi biasanya ketika kita belajar langsung teknis ke Dockernya. Ini pengenalannya dan seterusnya. Oke, habis ini setelah ini coba diikuti aja karena temanya sekarang kontainer Docker, maka lebih baik Anda mendengarkan ini ya. Ini ringan ya. Ini mungkin 1 jam selesai ya kalau diteruskan. Oke, sebelumnya mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Belum paham anunya ya, fungsinya ya. Jadi fungsinya biasanya ketika kita memproduksi sebuah aplikasi di komputer lokal kita jadi. Kemudian ketika dipindah ke tempat lain gagal. Kenapa? Karena ada berbagai paket-paket yang kita butuhkan itu tidak ada di komputer tujuan. Nah, bagaimana supaya paket-paket itu bisa diikutkan semuanya, maka harus dijadikan dalam sebuah kontainer. Nah, setelah jadi di kontainer maka dipindah ke tempat lain sehingga memastikan bahwa semua paket-paket yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut sudah ada. Oke, kalau tidak ada silakan dicatat di sini ya. Google-nya di YouTube-nya dinyalakan, kemudian Anda baca ini untuk sampai selesai kuliahnya di pengenalan Docker. Oke, saya stop.